Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berbagi kisi-kisi soal tes potensi skolastik untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2020, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah berbagi mengenai jadwal pelaksanaan SBMPTN 2020. Yang mana pada saat itu untuk pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu tanggal 2 sampai 20 Juni 2020, berarti masih ada waktu April, Mei, Juni, 2 bulan lagi teman-teman ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya semaksimal mungkin, sebaik mungkin, karena 2 bulan itu tak terasa teman-teman ya. Pelaksanaan UTBK itu 5 sampai 12 Juli, pelaksanaannya Juli, berarti itu benar memang kurang lebih 3 bulan lagi untuk kita berlatih, belajar, memperbanyak membaca, memperbanyak berlatih gitu, untuk kita mempersiapkan diri menghadapi UTBK nanti. Dan pengumumannya itu nanti tanggal 25 Juli tahun 2020. Dan sebagaimana yang sudah diedarkan dalam surat edaran nomor 11 SELTMPT 2020, jadi dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, tentang jadwal pelaksanaan UTBK ya, bahwa nanti materi tes yang diujikan adalah tes TPS, yaitu tes potensi skolastik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi apa saja sih yang muncul di TPS itu. Nah, teman-teman perlu ketahui, jadi jangan sampai nanti teman-teman belajar tidak tahu apa sih yang harus kita persiapkan, materi apa yang harus kita baca, harus banyak kita kemudian cari tahu penyelesaiannya, agar nanti saat soal keluar kita nggak kaget gitu ya, kita bisa mengerjakan soal yang diberikan. Nah, saya temukan berdasarkan literasi, saya temukan di sini ada matrik penyebaran materi SBMPTN gitu ya, yang dulu tahun 2011 itu bernama SNMPTN, sampai sekarang 2019 kemarin SBMPTN, dan 2022 SBMPTN. Dan setelah sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil masuk ke SNMPTN tahun 2020 ini. Tetap rendah diri, jangan sombong, karena kelulusan itu tidak hanya diraih oleh semata-mata kecerdasan kita, melainkan adanya pertolongan Allah SWT. Dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan masuk ke SNMPTN tahun ini, jangan berkecil hati, tetap bersemangat, karena perjuangan harus tetap dilanjutkan. Kehidupan tidak akan berakhir sampai di sini. Where there is a way, gitu ya, dimana ada kemauan di situ ada jalan, dan banyak jalan menuju Roma. Salah satu ini melalui SBMPTN. Mari persiapkan diri kita dari sekarang ya, berlatih semaksimal mungkin, dan juga berdoa semaksimal mungkin, biar nanti hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin ya. Nah, kalau aritmetika dasar nanti yang muncul itu tahun 2019 ada 9. Kalau perba itu ada nggak, katanya ya, tahun 2019. Pola gambar ini banyak nih, pola gambar yang muncul ada 15. Nah, pola barisan muncul banyak, logika analitik muncul banyak, logika proposisi juga banyak, sebab akibat juga banyak, ada 5 nih, lumayan. Aritmetika geometri gak muncul, ini aritmetika tabel ini muncul, diagram pen gak muncul. Nah, itu ada jumlah ada 45 nih. Itu sebarannya teman-teman ya. Jadi perba itu nggak ada ya. Lantas itu sebaran matrik dari materi TPS. Apa sih TPS itu? Nah, satu nih, kita mulai dari TPS. TPS itu jenis soalnya nanti, tes potensi skolastik itu nanti jenisnya bisa penalaran umum ya teman-teman, penalaran umum, di mana penalaran umum ini berkaitan dengan bacaan, misalnya pemahaman penalaran bacaan dari bacaan. Jadi kita nanti membaca teks atau tabel grafik ya, kemudian kita harus memahami informasi dalam bacaan tersebut, bahasa Indonesia misalnya kayak gitu ya. Kemudian itu satu, kemudian penalaran kuantitatifnya ada. Penalaran umum itu ada bacaannya, penalaran bacaan ini, penalaran bacaan umum ya. Kemudian ada penalaran kuantitatif teman-teman. Di antaranya apa? Di antaranya operasi bilangan bulat, nanti opbil ya, operasi bilangan bulat. Kemudian kita juga harus mengenal pecahan teman-teman, harus dibahas nih. Kemudian bilangan perbandingan ya, harus dibaca lagi tuh. Nah, jadi kan kita jelas materi apa saja harus kita persiapkan dari sekarang. Ini diantaranya ya, aritmetika, persamaan linear, pola bilangan, dan lain-lain. Yang tadi itu sebarannya tinggal akan dipelajari lagi ya. Nah, tadi sebaran di sini nih. Nah, ini dia. Oke, pola barisan itu kan ada pola gambar yang banyak muncul itu ya, ada 15 ya, kemungkinan itu. Kemudian itu pemahaman bacaan, penalaran umum pemahaman bacaan hampir sama ya di sini.
Jadi kita harus pemahaman bacaan. Kalau tadi kita membaca tabel ya, ini dari bacaannya, penalaran bacaan itu dari tabel gitu kan ya. Sekarang pemahaman bacaan dari mana? Dari kita harus memahami inti paragraf, isi paragraf nih, isi paragraf utama biasanya ya. Ide pokok biasanya ya, ide pokok nih, kita harus tahu ide pokok, terus harus tahu kesimpulan dari suatu paragraf, pesan yang tersiratnya apa, terus penulisan EYD nih, penggunaan EYD. Nah, gitu teman-teman. Harus dibaca tuh, banyak berlatih dari sekarang. Itu dia. Kemudian untuk pengetahuan dan pemahaman umum, ada pengetahuan dan pemahaman umum nanti TPS itu. Pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, umum. Oke. Nih. Nanti dia soal bahasa Indonesia dan ada bahasa Indonesia nanti soalnya ya, ada bahasa Indo, ada Inggris nanti, bahasa Inggris. Kemudian bisa jadi kita mencari tahu nilai moral, kemudian nilai spiritual, nilai sosial, nilai budaya gitu kan ya, dari suatu bacaan di sana itu ya. Baca lagi pokoknya ya. Kemudian tentang idiom, sinonim bisa jadi nanti muncul. Nah, itu dia. Kemudian ada pengetahuan kuantitatif yang tadi, pengetahuan kuantitatif. Nah, pengetahuan kuantitatif seperti tadi ya, sudah ya. Ada aljabar, aritmetika, peluang, dan lain sebagainya. Itu diantaranya teman-teman yang harus dipersiapkan oleh teman-teman. Semaksimal mungkin dibaca buku ini, tentang ini, dipelajari gitu ya. Tentang operasi bilangan bulat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan sudah saya buatkan tuh video terkait prediksi materi TPS yang akan muncul nanti untuk kuantitatifnya, untuk hitungannya ya. Nanti mungkin kalau teman-teman memang mau dan mengharapkan untuk dibahasnya untuk materi-materi yang lain, insya Allah akan saya buatkan. Asal kemarin kan sudah dikatakan kepada teman-teman, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar, mau lagi dong, atau apapun itu boleh gitu ya. Atau teman-teman yang memiliki banyak pertanyaan, silakan ditulis aja di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu, insya Allah saya buatkan ya, jawab satu persatu gitu teman-teman. Pokoknya dari sekarang dipersiapkan ya. Contoh misalkan untuk soal deret, bilangan kayak gitu ya, sudah itu tinggal dipelajari aja. Dan insya Allah nanti akan saya buatkan video-video terbaru lagi terkait dengan SBMPTN ini untuk kita persiapkan diri untuk persiapan menghadapi tes SBMPTN yang akan dilangsungkan selama berapa bulan ke depan. Oke teman-teman, barangkali itu saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini. Jadi intinya kita sekarang jadi tahu hal ini diberikan biar nanti teman-teman tidak tersesat hal apa saja yang akan muncul di TPS. Ternyata TPS itu tes potensial klasik itu diantaranya ada penalaran umum, pemahaman bacaan, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kolektif. Diantaranya ada ide, kita harus mencari tahu ide pokok, kemudian penggunaan EYD, kemudian menarik kesimpulan dari sebuah paragraf yang berikan, kemudian pecahan, bilangan, perbandingan, ada analogi juga nanti bisa jadi ada pemain verbal, analogi, bagaimana kita menghubungkan, kemudian gambar juga ya, figura bisa kita harus pelajari. Itu pokoknya insya Allah nanti teman-teman akan saya buatkan update terus materi-materi yang berkaitan dengan SBMPTN itu teman-teman ya. Oke, barangkali itu saja yang bisa diberikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk kita terus tetap semangat dalam belajar untuk memaksimalkan usaha dan memaksimalkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.